شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, saudaraku yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan, yang mana tidak semua orang yang mungkin bersama kita di Ramadan tahun lalu kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menikmati berkahnya, nikmatnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga ini patut untuk kita syukuri. Kemudian kita isi dengan berbagai macam amalan kebajikan sehingga benar-benar kita meraih predikat takwa, menjadi manusia-manusia yang meraih keberkahan bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bahkan para ulama seringkali menyebutkan nama lain daripada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di mana pada bulan Ramadan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk senantiasa beramal soleh, karena di sisi lain pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan yang selama ini kemudian mengajak manusia kepada kekufuran untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian seringkali kaum muslimin keliru dalam memahami makna barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadangkala kita mendapati ada orang yang hidupnya kemudian bergelimang dengan kemaksiatan, tapi merasakan berbagai macam limpahan harta yang banyak, misalnya diberikan tubuh yang bagus, kemudian diberikan popularitas dan lain sebagainya, kemudian dia menilai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam barokah, keberkahan dalam hidupnya, meskipun dia bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal barokah yang sebenarnya menurut para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kenikmatan itu mampu menjadikan kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah nilai barokah itu tadi. Sehingga ada seseorang yang kemudian mendatangi Ustadz, lalu kemudian berkata, "Ustadz, alhamdulillah Ustadz, Ramadan tahun ini berkahnya luar biasa." Luar biasanya gimana Ibu? Kue-kue laku banyak Ustadz. Kue nastar, kue rambutan, itu laku 70 toples Ustadz. Ada yang 80 toples Ustadz. Belum lagi gamis dan lain sebagainya Ustadz. Luar biasa berkahnya bulan Ramadan tahun ini. Lantas bacaan Quran Ibu sampai mana Ibu? Ibu tadi sampai tersipu malu mengatakan, "Ya baru Ali Imran sih Ustadz. Ini malam ke-27 Ramadan. Baru sampai Ali Imran putaran pertama. Ini bukan barokah namanya. Tapi ini tablis iblis, di mana kemudian iblis itu menyibukkan kita dengan berbagai macam urusan duniawi, kemudian kita lalai daripada berbagai macam kebajikan, amal yang harus kita tuai di sisi Allah Subhanahu wa taala." Saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana para sahabat memanai makna barokah ini. Bagaimana para sahabat bahkan rela menukarkan dunia mereka untuk kehidupan akhirat mereka. Sebut saja sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf misalnya. Abdurrahman bin Auf adalah
seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada Abdurrahman bin Auf, salah satu orang yang lama hisapnya di hari kemudian kelak adalah Abdurrahman bin Auf, karena berbagai macam atau banyaknya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga suatu ketika Abdurrahman bin Auf bercita-cita bahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang miskin. Kita bayangkan, makanya kalau kita berbicara tentang sahabat, maka kita berbicara tentang manusia-manusia yang langka. Di mana pada kehidupan kita manusia berangan-angan bagaimana mempunyai materi yang bergelimang, menjadi manusia yang kaya raya. Tapi kemudian para sahabat menunjukkan bagaimana usaha mereka untuk menjadi orang-orang yang miskin. Salah satunya Abdurrahman bin Auf ini. Maka suatu ketika sepulang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sebuah peperangan, para sahabat yang kala itu ketika meninggalkan kota Madinah dalam keadaan menunggu panen kurma mereka, seketika kembali dari peperangan mereka mendapati kurma-kurma mereka itu sudah busuk lewat masa panen. Para sahabat kemudian kebingungan. Harapan mereka terhadap kurma tadi untuk memberikan jalan rezeki untuk mereka, untuk menopang kehidupan mereka, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebajikan-kebajikan yang lain, hampir-hampir sirna bagi mereka. Karena mereka mendapati kurma-kurma yang menjadi harapan mereka itu sudah busuk. Lalu siapakah yang akan membeli kurma dengan kualitas seperti ini? Maka di saat seperti itu Abdurrahman bin Auf berpikir, oh mungkin inilah saatnya saya bisa menjadi miskin. Maka Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma para sahabat yang kualitasnya busuk dan lain sebagainya tadi itu, dibeli dengan harga kurma normal. Dibayar semuanya cash oleh Abdurrahman bin Auf. Maka ketika semuanya selesai, Abdurrahman bin Auf berpikir, mungkin ini sudah saatnya saya miskin. Alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf justru bersyukur ketika dia merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata beberapa hari kemudian setelah itu ada seorang utusan raja dari Yaman datang ke kota Madinah mencari kurma busuk untuk keperluan pengobatan penyakit yang sedang menjangkiti kota Yaman. Bahkan utusan raja itu rela untuk membayar kurma-kurma busuk tadi itu dengan harga 3 kali lipat dari kurma normal. Maka harapan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi orang yang miskin sirna. Inilah makna barokah itu. Bagaimana para sahabat justru menginginkan hidup yang pas-pasan dan lain sebagainya, tapi ketika mereka berbuat dengan berbagai macam niatan kebajikan, membantu saudaranya, meringankan beban orang lain dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebajikan bagi dia, tambahkan kebaikan untuk dirinya, sehingga makin barokahlah kehidupannya. Saudaraku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, kita memanai barokah itu dengan bertambahnya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah bukan takwa yang musiman, tapi takwa totalitas. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk senantiasa meraih berbagai macam keutamaan, meraih berbagai macam pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Sehingga di bulan yang penuh barokah ini kita perbanyak amal soleh kita, karena setiap amalan sekecil apapun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sendiri yang akan memberikan pahala bagi mereka yang berpuasa. Seluruh amalan yang kita lakukan ketika kita di dunia ini, semuanya
ada nilai matematika pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, itu berapa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat sendiri derajatnya jelas disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholat jamaah, derajatnya pun jelas disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berbicara sedekah, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat berbeda, Allah Subhanahu wa taala kadang menyampaikan satu kebajikan yang nilainya sedekah itu bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi ketika berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan berapa nilai pahala yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berpuasa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, berapa keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tentunya sesuai dengan tingkatan keikhlasan kita, tingkatan kebajikan kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu sendiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.